Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan anggaran perjalanan luar negeri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi. Pernyataan itu disampaikan Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Senin 1 Juni 2026 sebagai respon atas kritik yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Teddy menyebut segala kelebihan biaya yang tidak ditanggung negara dibayar langsung oleh Prabowo secara pribadi. Masalah biaya bila keluar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Tak hanya itu, Teddy juga menegaskan jumlah rombongan presiden saat kunjungan luar negeri kini jauh lebih sedikit dibanding pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, jika pada masa lalu rombongan presiden bisa mencapai lebih dari 120 orang, maka saat ini jumlahnya hanya berkisar 50 hingga 60 orang saja. Jumlah rombongan, ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Teddy juga membantah anggapan kunjungan luar negeri presiden hanya sekedar gagah-gagahan atau seremonial. Menurutnya, Prabowo menjabat di tengah kondisi dunia yang penuh krisis, mulai dari perang di Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga ketegangan global yang terus berkembang. Karena itu, pemerintah menilai hubungan personal antar pemimpin dunia menjadi hal penting dalam diplomasi internasional. Teddy menyebut kedatangan presiden ke berbagai negara bertujuan membangun kedekatan emosional dan strategis agar Indonesia memiliki posisi kuat saat menghadapi situasi global yang mendesak. Jadi, setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya. Oke? Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.